lupa like, comment, and subscribe. Halo SQers, selamat datang kembali di channel YouTube Niki Motor. Gua Teddy JL. Kita hari ini lagi mau review ya. Mobil ini Alphard generasi terbaru. Baru saja kita lakukan proses audio hacknya. Audio hack itu sama dengan OEM tuning yang istilah kita sebut ya. Artinya sound system aslinya ini semua tetap berfungsi seperti normal apa adanya. Tapi output dari sistemnya kita masukin ke DSP aftermarket dan kita tuning kembali sehingga speakernya ini akan perform lebih optimal gitu, akan lebih bagus hasil suaranya gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman OEM tuning itu sangat tergantung sama output sistem aslinya ya teman-teman. Ada beberapa mobil yang naiknya ya nggak terlalu hebat gitu ya, tapi ada beberapa mobil sebenarnya bakat sistem aslinya udah bagus gitu, cuman dia kurang power sama kurang tuning aja gitu. Contohnya di mobil ini nih, jadi mobil ini aslinya ini sistem JBL 15 speaker ya, depan dia 3-way, kiri kanan plus center speaker ya kan. Terus di row kedua dia 2-way ya, 2-way kiri kanan plus ada roof speaker ya, ada speaker di atas plafon gitu. Terus di pintu paling belakang itu ada sepasang surround speaker ya, termasuk subwoofer juga ada di pintu belakang ya. Subwoofernya sebenarnya ya memang bukan untuk orang jedang-jedung ya, tapi subwoofernya model seperti kalau teman-teman tahu Fortuner yang Legender ya, dia taruhnya di pintu bagasi gitu. Yang pasti subwoofernya khusus ya. Dan kita mobil ini bener-bener kita coba hack audionya tanpa menambahin apa-apa. Peredam pun kita nggak pasangin gitu. Biasanya kita masih pasangin peredam di sekitaran tempat subwoofer aslinya supaya nggak rattle gitu. Tapi di case-nya mobil ini kita mau coba benar-benar ngehack sistem aslinya only dengan DSP. Nah, DSP yang kita gunakan adalah Helix V12 DSP ya. V12 DSP MK2 ini dia memiliki input 12, output 12 juga, plus sepasang pre-out. Di case mobil ini pasang pre-outnya sama sekali kita nggak gunakan. Karena untuk drive subwoofer aslinya kita hanya memakai internal ampli dari si Helix gitu. Hasilnya gimana teman-teman mobil ini? Ya menurut gue sih hasilnya bagus banget ya. Karena sistem aslinya meskipun time alignment-nya sudah bagus ya, dia sudah mengakomodir untuk all seat listening position ya, tapi dia powernya busuk banget teman-teman. Jadi powernya bener-bener letoy gitu powernya, jadi nggak ada tenaganya gitu ya. Jadi volume pelan nggak kedengaran, volume kenceng dia berisik gitu. Jadi EQ sama align level speakernya itu bener-bener buruk lah ya sistem aslinya ini. Tapi ya itu menjadi chance buat kita untuk mengimprove sistem aslinya supaya better performance, better quality ya kan, sama ya sepadan sama mobilnya gitu ya. Ini mobil kan lux banget gitu ya. Jadi audionya tuh harus bisa enjoyable juga gitu. Meskipun nggak high end, nggak di-upgrade sampai advance gitu ya. Tapi buat teman-teman disclaimer ya, mobil ini kalau mau dibangun dengan serius, ini sih luar biasa. Cabinnya ini mantep banget gitu. Jadi kalau teman-teman mau kompetisi pakai mobil gini, wah ini sih luar biasa banget sih. Cemplungin audio high-end ini sih gila banget gitu. Cuman ya di case daily user, ini OEM tuning sudah sangat cukup. Nggak percaya teman-teman, nanti gua akan rekamin hasilnya. Teman-teman bisa ikut dengerin pakai Gears headphone atau in-ear gitu ya yang bagus gitu, sehingga bisa ikut merasakan nuansanya di mobil ini seperti apa. Nanti gua akan rekamin duduk di sini ya, di posisi VIP sama di posisi driver. Nah, lucunya mobil ini, biasa mobil-mobil yang kita lakukan OEM tuning ya, itu tetap pembagian suaranya, meratanya itu nggak terlalu hebat gitu. Masih agak terlalu dominan di satu tempat gitu. Tapi lucunya di mobil ini, makanya gue bilang time delay speakernya di awal sistemnya sebenarnya sudah bagus ya. Gue duduk di sini nih, itu suaranya bagus, bulat gitu ya, maksudnya stagingnya juga dapat gitu. Tapi saat gue pindah ke depan, saat gue driving gitu, itu juga suaranya di tengah juga gitu. Jadi keren sih time alignment-nya. Ini udah bener-bener dibuat all seat gitu. Jadi tinggal memang kita manage ke leveling segala macam, EQ gitu. Itu memang nggak gampang juga gitu. Tapi untuk mencapai bulat suaranya ini ya kita
ya pastilah punya effort ya. Kita ukur, kita dengerin, fine tuning, ukur lagi ya sampai benar-benar dapat suara yang clear, bulat, dan stagingnya dapat gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sound test, gue pengen highlight sesuatu di fitur mobil ini ya kan. Di fitur mobil ini sebenarnya mereka sudah memikirkan kebutuhan user. Kalau kita connect Apple CarPlay atau Android Auto guys ke head unit sistem aslinya, problem sebelumnya adalah kita nggak bisa remote volume. Karena begitu Apple CarPlay atau Android Auto terkonek ke sistem, volume di handphone sudah nggak berfungsi, ya. Dia akan ngikut volume sistem. Nah, di mobil ini sudah dikasih solusinya. Ada remote-nya di setiap jok belakangnya, guys. Ini remote-nya modelnya seperti HP, bisa ngontrol rear seat entertainment, bisa ngontrol head unit depan, bisa ngontrol suara, bisa ngontrol lampu, bisa ngontrol bangku, ya kan? AC, ya. Ini benar-benar ownernya ini dimanjakan banget ini sekarang nih, ya. Kalau dulu, bilang sama driver, tolong kecilin volumenya. Kalau sekarang tinggal pencet, ya. Ada menunya di sini. Jadi enak banget untuk konektivitasnya. Jadi pakai CarPlay atau Android Auto itu udah bukan jadi big issue lagi karena sudah bisa ini. Rear seat entertainment-nya juga sudah mensupport untuk HDMI input ya. Jadi kalau teman-teman yang punya mobil ini bisa juga berkreasi dipasangin Android stick ya, Android stick yang outputnya berupa HDMI ya kan. Itu bisa langsung monitornya menjadi Android system. Mau nonton Netflix, mau nonton YouTube, mau ngapa-ngapain aja semua bisa gitu. Dan sourcing suaranya di audio standarnya ini sudah bisa membedakan front speaker sama rear speaker. Misalnya si driver nih biarin dengerin radio deh sambil lihat peta gitu ya. Nah, sedangkan di rear seat ini gue mau dengerin Apple Music atau Spotify gitu. Nah, si speaker belakang ini terpisah jalurnya bisa beda. Jadi depan radio, yang belakang lagu gitu. Nah, cuman ada tapinya, belum perfect. Saat kita dengerin lagu, second row sama belakang yang bunyi gitu ya. Untuk rear ke belakang, subwoofernya nggak bunyi, subwoofernya ikut depan. Kemarin gue juning-juning, loh, ini saat dipisah suaranya subwoofer nggak bunyi. Ya sudah lah. Berarti ya dengarnya cempreng-cempreng doang gitu. Jadi di mobil ini kita masih set untuk sinkronin suaranya ke depan. Jadi ke 15 speaker ini bisa kita tuning dengan jadi lebih penuh gitu suaranya. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar segera kita lakukan sound test ya. Gua akan sound test dulu buat posisi di sini. Setelah itu gua akan bikin satu lagu untuk posisi di driver. Oke, kita mulai. Lagu pertama kita pakai One More Day dari Friend and Fellow. Oke, kita mulai ya guys. Jadi di posisi ini gue akan natap ke depan. Brothers feed their families, words of hope, keeping faith in the fellow man, while they cope with rejection and despair. Today's sorrow could be used tomorrow. Remember, the tables can turn, and you
judge a book by its cover, and that's the lesson we all can learn. One more day alone, one more night without home, one more deal that never falls for you. One more place to lie, one more mate to try to buy, one more heart that's calling from the blue. Because the living is going out every day, but the chance of living is going down. The time I say things could get worse, tethered to a hungry child, or a death without a job, where hungry homeless families become an animal. Nature takes its course, and one man's pleasure is another man's pain. But tables can turn. What goes around today comes back around tomorrow. And let a light of love in your heart burn. One more day alone, one more night without a home, one more deal that never falls for you. One more place to lie, one more mate to die to buy, one more heart that's calling from the blue. One more day alone, one more night without a home, one more deal that never falls for you. One more place to lie, one more mate to try to buy, one more heart that's calling from the One More Day dari Friend and Fellow. Ini sebenarnya lagu udah lama banget ya guys. Dulu inget banget dulu zaman ini pernah ada di satu kompilasi ya. Dulu gue sering pakai banget gitu. Nah akhirnya gue ketemu lagi di Apple Music. Jadi sekarang gue masukin ke playlist lagi supaya bisa sering dipakai lagi. Karena ini familiar banget, udah lama banget lagu ini nih. Ya, Friend and Fellows ini dia duo kayaknya ya, main gitar sama nyanyi gitu. Ada beberapa yang pakai piano juga gitu. Boleh dicari nih teman-teman, enak banget, rekamannya bagus-bagus dan enak banget dipakai untuk reference yang akustik ya gitu. Oke, kita ke lagu berikutnya. Ini lagu umum aja, Shape of My Heart dari Sting ya. one more place to lie, one more mate. He deals the cards as a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not
the shape of my heart. Oke guys, tadi di lagu ini ngegasnya terlalu tinggi dikit volumenya. Jangan kaget ya guys. Kok volumenya beda gitu ya. Di sininya ngegasnya kelebihan. Oke, kita ke lagu ketiga ya guys. Nggak sah kalau nggak ada cening kayaknya ya. Kita pakai lagu cening. Ni的柔情似水，几度让我爱得沉醉，毫无保留，不知道后悔。你能不能体会真情可贵？没有余力伤悲，爱情像难收的覆水，常常来路走得太憔悴，你只留下我收拾这一切。不让我的眼泪陪我过夜，不让你的吻留着余味，忘了曾经爱过谁，慢慢习惯了寂寞相随。不让我的眼泪陪我过夜，不让你的脸梦里相对，爱的潮水已经退，我的真情不再随便给。Keren banget ya, OEM tuning bisa dapat suara kayak gini sih, heboh sih. Bisa nggak laku nih speaker-speaker. Tapi gua mencoba memposisikan diri sebagai car owner ya, yang sebagai daily user gitu. Ini sih enjoyable banget sih, enjoyable banget. Tapi kalau lu critical listener gitu yang bener-bener nyari spek kompetisi segala macam ya pasti harus lebih dari ini gitu. Tapi as a daily user, ini tweakingnya sih loncatnya jauh banget sih. Loncatnya jauh banget sih. Apa kita tuning terlalu detail ya? Tapi frankly speaking, ini bisa mengoptimalkan speaker standar mobil. Sejauh ini sih lippingnya ini sangat worth it banget ya guys. Jadi segala detail-detail dari rekaman itu bisa kedengaran dengan jelas. Dan yang gue agak amazing sih mobil ini subwoofer OEM-nya ya. Subwoofer OEM-nya ini stabil gitu. Nggak, mungkin udah belajar kali ya, Harman Company udah belajar selalu improve, apalagi project segede sekelas mobil Alphard ini ya memang belum sampai exotic car kan, tapi ini sudah termasuk premium lah ya kan gitu. Jadi nggak malu-maluin gitu loh. Oke. Nah, kita ke lagu terakhir untuk seat yang di sini ya. Ini pakai lagu pop ya, Maroon 5. Jadi bisa buat daily gitu kan. Kita umpama ini buat daily gitu.
SQers tahu nggak kenapa gue suka pakai lagu ini? Apa yang gue cari di kalau gue tes pakai lagu ini? Jadi lagu ini ada frekuensi mid bass yang jahat, guys. Ngung, ngung, itu jahat banget. Kalau style mid bassnya salah, frekuensi itu nggak enak banget didengarnya. Ngung, ngung, itu parah banget. Jadi lagu ini frekuensi itu dominan banget ya. Tapi dia tidak boleh kedengaran dominan. Dia harus balance gitu. Tapi kalau di kebanyakan mobil yang umum yang baru bunyi itu selalu nggak enak didengar di posisi itu, di frekuensi itu. Oke, Sex and Candy Maroon 5. Oke, gue akan pick salah satu lagu yang tadi, terus gue pindah ke depan. Kita dengar dari posisi driver. Nah, oke, gue sudah di posisi driving ya. Jadi kadang-kadang gini teman-teman, kita upgrade sound system ya. Owner itu kadang-kadang ada kekhawatiran saat dia lagi menikmati musik di volume tertentu, si driver ini ke distract nih karena harus nyetir, perhatiin jalan, takut ke distract gitu. Nah, itu kadang-kadang kita perhatikan juga, kita jaga gitu supaya apa yang dirasakan driver saat penumpang baris kedua menikmati musik itu juga hal yang penting untuk kita perhatikan gitu. Nah kemarin semalam waktu gua fine tuning mobil ini, gua sudah cobain juga gitu. Yang handal dari sistem OEM mobil ini adalah di depan itu nggak hancur gitu. Kebanyakan mobil itu kalau kita fokus ke penumpang kedua, di depan akan hancur banget gitu. Karena otomatis perlu leveling ya misalnya high frekuensinya supaya nyampe ke belakang dia harus lebih gede kan gitu kan. Nah, tapi case di mobil ini enggak tetap enak gitu. Duduk di depan itu enggak yang jadi cempreng, enggak keruan gitu. Makanya gue bilang distribusi suara di mobil ini basic dia sendiri udah cukup bagus. Nah, cuman memang kayak tadi lagu Sex and Candy, teman-teman boleh iseng tuh di rumah, teman-teman yang punya mobil ini juga ya, persis sama Alphard Hybrid gitu yang sistem audionya JBL. Cobain deh lagu itu pakai Apple CarPlay atau Spotify gitu kan. Itu mid bass yang gue bilang ngung itu pasti sakit kuping, nggak bisa dengar teman-teman, karena gue udah cobain aslinya. Makanya teman-teman perlu tweaking nih, perlu hack audionya pakai prosesor. Dan prosesor ini sangat gue rekomen pakai Helix DSP V12 ya, V12 Helix DSP. Ini keren banget, one on one channelnya semua bisa terakomodir dengan baik. Dan tentunya tuningnya di Niki Motor ya guys. Oke, nah ini gue sharing experience buat yang duduk di depan pakai lagu cending, karena kita barusan juga pakai lagu cending ya. Oke, kita ulang, volume sama 28.你的柔情似水，几度让我爱得沉醉，毫无保留，不知道后悔。你能不能体会真情可贵？没有余力伤悲，爱情像难收的覆水，长长来路走得太憔悴，你只留下我收拾这一切，不让我的眼泪陪我过夜，不让你的吻留着余味，忘了曾经爱过谁，慢慢习惯了寂寞相随，不让我的眼泪陪我过夜，不让你的脸梦里相对，的潮水已经退，我的真情不再
随便给。没有一粒伤悲，爱情像难收的覆水，常常来路走得太憔悴，你只留下我收拾这一切。不让我的眼泪陪我过夜，不让你的吻留着余味，忘了曾经爱过谁，慢慢习惯了寂寞相随。不让我的眼泪陪我过夜，不让你的脸梦里相对，爱的潮水已经退，我的真情不再。Nah, itu dia teman-teman. Dengan volume yang sama di driver terdengar sedikit lebih loud ya. Karena ya memang speaker depannya akan lebih kuat gitu ya. Supaya dia nyampe ke belakangnya itu imbang-imbangan sama speaker rearnya gitu. Oke. Nah, tapi di daily use-nya tentu user atau ownernya bisa adjust sendiri volumenya sesuaikan sama kebutuhan. Tapi intinya yang kita mau sampaikan adalah di sini tonality dari yang duduk di row depan sama row tengah ini 95% mirip, 95% sama. Jadi sudah sangat sama-sama bisa enjoyable gitu. Ya, jadi itu poin yang mau kita sampaikan sih gitu. Nah, buat teman-teman yang punya mobil yang sama, gua rekomen banget ya di tweaking audionya sehingga audio lu memang lebih jadi pantas untuk sebuah Alphard gitu. Ya, dan jangan lupa tuning instalasi di Niki Motor. Oke, segera kontak tim marketing kita untuk dikonsultasi ya dan disiapkan slotnya. Kita akan kerjakan dengan SOP yang sudah kita jalankan selama ini gitu ya. Oke, inilah hasilnya yang kita sharing ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dah.